Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, jadi kemarin saya sempat diuji sama mantan suami saya. Saya menemukan chat yang berisi perempuan Pak Ustadz. Dia ini memeras mantan suami saya jika tidak mengirimkan uang kepada wanita tersebut, semuanya akan dibongkar atau diadukan kepada saya Pak Ustadz. Dan saya juga membaca ada chat yang berisi mantan suami saya itu sempat check-in di hotel Pak Ustadz. Tahun 2018 saya sudah sempat bercerai dengan dia, tetapi saya diajak rujuk. Dia berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dia bersumpah atas nama Allah Pak Ustadz. Sebenarnya di tahun 2022 itu saya sudah merasa perasaan yang tidak enak Pak Ustadz. Karena dia sudah mulai jarang memberi nafkah batin kepada saya. 5 bulan, 6 bulan tidak memberikan nafkah batin, tidak menyentuh saya Pak Ustadz. Di tahun 2024 itulah saya menemukan juga video tidak senonoh, keadaan memiliki luka sedalam ini Pak Ustadz. Terima kasih. Kunci ketenangan hati itu ada pada hati yang mendekat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka yang pertama, Kak Prima, Ahilman merasakan rasa sakit yang tentu tidak mudah untuk dilewati dengan semua yang terjadi. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Mulai pelan-pelan hapus semua kenangan dengan suami. Makin diingat kenangan sakit, makin sakit. Coba Ahilman mau tanya, tolong jawab. Bunda sayang kalau bunda disakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Kalau yang diingat orang yang nyakitinnya tambah sakit atau tidak? Atau nah diingat wae, udah jelas nyakitin kita. Kenapa harus diingat terus? Pelan-pelan. Gimana caranya? Makin ingat, makin sakit. Caranya menghindar. Cari jalan yang lain. Healing, kalau bahasa anak sekarang namanya apa? Healing. Cari situasi yang membuat kita bisa lupa. Sibukkan diri. Kak Prima jangan khawatir kok, rizki sudah Allah atur. Ingat ya, rizki kita tidak ditentukan oleh suami kita. Rizki kita yang nentuin siapa? Allah. Suami kita hanya wasilah rizki yang Allah kasih ke kita. Kalau kita bilang, rizki saya dari suami, hati-hati. Jangan menuhankan suami. Tuhan kita siapa? Allah. Rizki kita dari wasilahnya suami yang ngasih rizkinya buat kita. Betul apa betul? Maka Kak Prima pelan-pelan satu, deketin Allah. Datang taklim, ya, baca Quran, zikirnya diperbanyak, sholatnya dijaga, yang sunnah ditambah, temuin lingkungan yang baik. Karena biasanya lingkungan yang gak baik juga ngikutin kita tuh, mempengaruhi kita. Setelah itu belajar buka hati, nanti bisa bertemu dengan laki-laki yang barangkali lebih baik ke depan. Walaupun masih sakit tapi pelan-pelan. Ya gak apa-apa, hidup harus terus berjalan, betul? Yang gagal rumah tanggamu bukan hidupmu. Yang hancur usahamu bukan masa depanmu. Percayalah, setelah semua yang terjadi, asalkan ada Allah di hati kita, semua akan baik-baik saja. Libatkan Allah, deketin Allah, dan yakin ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Terakhir ada satu doa agar kita bisa lebih ridho menerima ketentuan Allah. Boleh apa boleh? Sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin berjumpa denganmu, dan hati yang ridho untuk menerima semua ketentuanmu, dan hati yang merasa cukup atas semua pemberianmu. Bagus doanya. Nanti dibaca ya Kak Prima, dan untuk jamaah semua boleh diamalkan. Baca setiap selesai sholat. Apalagi kalau kita lagi ngerasa gak rela dengan apa yang Allah takdirkan. Semoga Allah hadirkan yang lebih baik setelah semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya meminta kepada Allah untuk petunjuk. Saya sholat istikharah, diberikan petunjuk bahwa saya ini harus bercerai dan semuanya dilancarkan. Yang dilancarkan yang bercerainya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz bilang mendekatkan diri kepada Allah, harus berserah diri kepada Allah, karena memang yang tahu semua itu hanya Allah. Dan alhamdulillah mengikuti kajian hati hari ini saya merasa terbantu, merasa hati saya sudah plong, ikhlas, lebih berfokus ke masa depan. Berserah diri kepada Allah itu harus bisa bangkit, pasti bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, 1 tahun yang lalu saya bertemu dengan laki-laki dari aplikasi Instagram. Bertemu dengan laki-laki, terus? Berkenalan dengan laki-laki lewat aplikasi Instagram. Lewat aplikasi sosial media, oke. Awalnya kami berkomunikasi dengan baik, lalu saya memutuskan untuk bertemu sama laki-laki itu. Saya bilang kalau mau ketemu saya ya udah ke rumah. Saya bawa ke rumah, begitu dia ketemu saya, awalnya dia meyakinkan saya, bertemu dengan saya, dia berubah Ustadz sikapnya. Lalu saya awalnya, apa ini jawaban dari doa saya? Nah seminggu kemudian, begitu saya mimpi itu ternyata benar, dia posting perempuan lain. Oke. Dia posting perempuan lain. Iya. Sampai saya bilang, ini siapa? Saya bilang gitu, soalnya dia mencoba lagi dekat dengan saya sementara dia posting perempuan lain. Saya bilang, ini enggak, kata dia, ini enggak seperti yang kamu kira. Aku minta maaf. Ini drama FTV banget ya cerita kita. Lanjut terus. Aku minta maaf, tolong jangan blokir aku, jangan benci aku, kata dia seperti itu. Ya terus sekarang gimana? Setelah laki-laki itu datang dan pergi terus gimana? Yang mau Teteh tanyakan apa ke A? Yang mau saya tanya, bagaimana cara mengikhlaskan walaupun itu sulit buat saya Ustadz. Iya. Bagus. Terima kasih Ustadz. Baik, ini pelajaran ya buat adik-adik saya ya. Jangan mudah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi takdirmu. Jangan ya Dek ya. Ya Dek ya. Makanya mohon maaf kakak beruntung bersyukur sama Allah. Dia dibuka kejelekannya sebelum kakak menikah. Makanya izin ya kenapa ya Allah mematahkan hatiku dari orang yang aku cintai sengaja. Bukan ingin menghancurkanmu. Justru Allah ingin menyelamatkanmu dari orang yang tidak baik kepada dirimu. Betul? Jangan berharap sama manusia lah. Udah, dia pergi bagus. Ngapain mempertahankan orang yang bakal nyakitin kita? Belum nikah aja udah nyakitin. Betul apa betul? Tenang, Teteh. Jangan bilang, semua laki-laki sama. Juga laki-laki. Tersinggung saya dibilang begitu tuh.
Jangan mudah menerima hati yang belum tentu jadi hati bagi kita. Hati-hati sekarang mah banyak buaya berkeliaran. Jangan sibuk mempercantik fisik, tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Teteh, jangan ditangisi, jangan disedihkan. Biarin dia pergi ninggalin kita. Setuju? Senyum lagi, bahagia lagi, pulang dari sini. Jangan galau lagi, tenang. Ada skenario yang Allah sedang siapkan buat Teteh. Setelah laki-laki itu nyakitin hati Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Depok. Saya mau curhat Pak Ustadz. Saya baru September 2024 secara resmi berpisah dengan suami saya. Saya menikah dari 2021. Saya menikah, memang saya nggak mau pacaran Pak Ustadz. Karena saya pengen Allah itu ridho sama saya. Saya memudahkan segala pernikahan saya. Tapi di perjalanan suami saya nggak pernah pulang Pak Ustadz. Tapi saya selalu berhusnuzon sama Allah. Saya pikir memang benar-benar bekerja. Tapi saya mendapatkan hal yang Masya Allah. Saya mendapatkan suami saya ternyata sama perempuan lain di luar sana. Tapi saya tetap memaafkan suami saya Pak Ustadz. Karena nikah itu ibadah. Nikah itu pasti banyak cobaannya. Satu kali saya coba. Saya menyadarkan beliau. Tapi banyak wanita-wanita lain yang ngomong sama saya dan dia juga bilang dia akan dilamar oleh suami saya. Saya udah berusaha, saya nurutin semua permintaannya dia biar dia ada terus buat saya. Biar rumah tangga kita selalu ada. Karena saya mau nikah seumur hidup sekali Pak Ustadz. Tapi ternyata pernikahan saya dia selalu mengucap dalak setiap saya mau mencoba untuk menyadarkan dia Pak Ustadz. Saya udah berusaha, walaupun dia yang salah saya berusaha untuk saya yang minta maaf. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa, bagaimana saya ikhlas menjalani ini semua Pak Ustadz? Yang kedua, ternyata sebelum keputusan sah saya resmi berpisah, Agustus 2024 kemarin, beliau sudah melamar perempuan lain. Ustadz, saya sudah berpisah karena mohon maaf suami saya melakukan kesalahan, tidak bertanggung jawab dan segala macamnya. Kita cek dulu nanti ya, Bunda, memang yang namanya perpisahan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi izin ya, kalau boleh dikalkulasi, kira-kira gimana keadaan hati untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang agak sulit. Kalau saya sering bilang gini ya, kalau pasangan bunda melakukan 5 hal. 1, dia tidak bertanggung jawab. 2, dia melakukan sesuatu yang haram. 3, KDRT, membuat kekerasan baik verbal maupun non-verbal. 4, dia tidak lagi mau memberi nafkah lahir maupun batin. Dan yang kelima, dia tidak mau memperbaiki diri dalam hidupnya. Mohon maaf, jika semuanya sudah terjadi, rasanya jika ada alasan berpisah, boleh kita pilih sebagai jalan terbaik untuk menyembuhkan luka hati dari semua yang kita hadirkan. Tapi kalau dia masih bertanggung jawab, dia juga baik, masih ngasih nafkah lahir dan batin, tidak berbuat sesuatu yang diharamkan,
dan dia mau memperbaiki diri, rasanya bertahan masih jadi opsi untuk bisa kita hadirkan. Walaupun pergi sulit, bertahan sakit. Walaupun, karena hidup ini harus terus berjalan. Orang lain aja salah kita maafin, masa pasangan kita salah tidak kita maafkan. Jadi saya berpesan, hadirkan rasa maaf yang besar atas semua kesalahan pasangan agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau bunda udah terlanjur, udah ketok palu, jalani hidup ke depan, ikhlas. Jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu menghancurkan hidupmu di masa depan. Hidup ini harus terus berjalan. Bunda jalani, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Insya Allah semoga mantan suami berubah. Cukup aku yang kau sakiti, jangan ada lagi yang kau sakiti. Jangan gara-gara sakit hati kita, gara-gara orang itu, kita menutup kebaikan dari orang itu bagi orang lain. Setuju? Barima semangat, siap-siap akan ada hadiah terindah dari Allah setelah semua luka yang pernah kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin.